Oke guys, jadi kita udah mau mulai. Sebelum kita mulai, tutorial satu yang kita bahas tipis-tipis aja. Ini nggak bakal nge-cover semua semua materi tutorial pada skenario satu sebenarnya. Karena em, evaluasi tahun lalu ya, aku tuh terlalu banyak yapping dan materi yang aku sampaikan itu terlalu banyak. Jadi untuk tahun ini aku udah agak simpelin dikit, agak simpelin dikit. Dan aku harap teman-teman juga udah paham, bisa paham. Ya, sebelum itu aku mau nanya dulu. Ini suaraku jelas kan ya? Kalau jelas, kasih react apapun. Oke, thank you. Oke, sebelum kita mulai, karena kita manusia yang beragama, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita bakal coba buka langsung. Kita buka langsung. Wait, besar screen dulu. Aku record juga. Oke, udah di-record. Coba share dulu. Oke, sudah ada. Set. Oke, jadi em, ini adalah PPT kita pada malam ini ya. Simpel banget sebenarnya. Cuman belasan, nggak sebanyak PPT dosen juga. Tapi aku harap ini bisa nge-cover dan udah simpel banget. Oke, oke, welcome back to reality ya. Kita udah liburan 2 bulan dan kita udah kesana sini. Kita juga udah seneng-seneng pasti liburan. Tapi sekarang kita balik lagi ke reality kita ya. Kita kampus lagi, kuliah lagi, dan balik ke siklus yang lama. Gitu. Oke, kita langsung open aja. Trigger tutorial satu ya. Oke, ini sebenarnya simpel ya. Simpel banget. Karena cuman innate gitu. Dibandingin sama adaptif nanti. Yang emang sebenarnya tuh lebih ruwet gitu kalau adaptif ya. Oke, langsung aja. Eh, Tips dari aku, kalau baca skenario itu adalah decoding. Decoding. Kita bakal ambil eh, kata-kata kata-kata yang emang menurutku bakal penting. Satu, sistem imun bawaan. Ini di skip seorang laki-laki usia 24 tahun ke IGD, luka robek pada lengan, trauma saat olahraga. Oke, luka robek boleh. Pada pemeriksaan fisik tampak luka terbuka dan terkontaminasi. Tanda-tanda inflamasi akut. Berarti baru banget nih, baru banget, baru mulai. Berupa eritema, nyeri, edema, dan peningkatan suhu lokal. Oke, keempat-empatnya kita ambil. Sorry ya, kucingku ya. Em, Beberapa jam setelah kejadian, tampak eksudat keluar dari area luka. Oke, eksudat, boleh. Area luka. Oke, luka tadi kita udah mention ya, di luka robek, jadi kita nggak perlu decoding lagi buat luka. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit penyerta sebelumnya. Skip. Masuknya mikroorganisme. Oke, boleh. Melalui luka. Masuknya mikroorganisme melalui luka menyebabkan cedera jaringan yang memicu aktivasi mekanisme pertahanan awal tubuh. Pertahanan awal tubuh. Oke. Sistem imun bawaan atau innate immunity otomatis berperan dalam pengenalan patogen. Oke, pengenalan patogen. Pembatasan penyebaran infeksi, dan eliminasi si patogen, serta inisiasi proses perbaikan dan penyembuhan jaringan. Oke, itu udah dapet, decodingnya sudah selesai. Nah, dari decoding itu kita akan membuat istilahnya eh, clarifying unfamiliar term gitu. Jadi kita cari kata-kata yang sulit dan ternyata kata-kata yang sulit itu adalah keyword-keyword yang bakal kita bahas. Jadi untuk nyari keyword itu sebenarnya gampang ya. Jadi biar kalian tuh nggak agak keluar dari apa ya istilahnya of course gitu, of course. Jadi keluar dari jalan. Jadi cukup lihat aja ada kata yang berulang, apalagi di judul gitu. Sistem imun bawaan. Oke, cukup pembatasan materinya itu adalah sampai sistem imun bawaan atau innate. Cukup sampai situ. Oke,
Ini nice to know aja ya, nice to know aja. Di satu, dua, tiga itu nice to know aja. Luka robek itu namanya vulnus apertum gitu. Eh, dan ini salah satu kategori vulnus apertum tuh maksudnya itu adalah luka terbuka gitu. Apertum terbuka. Vulnus laceratum atau luka robek itu disebabkan karena benda tumpul. Udah cukup itu aja. Kalau dokter nanya dan kalian ngasih jawaban ini itu udah cukup banget. Jadi nggak perlu ditambahin lagi karena ini bukan bloknya. Kecuali nanti udah masuk blok muskuloskeletal, ini pasti bakal ditanyain terus gitu. Tapi kalau ini kayak nice to know aja gitu. Jadi ya udah lewat aja is oke. Luka terbuka, vulnus apertum dibagi jadi luka lecet sampai luka gigitan. Ini gampang, aku yakin teman-teman bisa baca sendiri ya. Karena ini cuma nice to know. Jadi ya udah kalian tahu dan oke good, udah selesai. Luka terkontaminasi. Nah, ini bakal ada hubungannya sama eh, keyword eh, imun bawaan pada malam ini gitu. Luka terkontaminasi, terkontaminasi itu maksudnya apa? Jadi sebenarnya luka itu ada dua guys. Ada luka steril, ada luka terkontaminasi. Luka steril itu biasanya ada di luka-luka yang dibuat waktu insisi atau eksisi di ruang operasi. Kalau luka terkontaminasi ya bebas, kayak misal habis jatuh, kecelakaan, atau enggak kena luka robek kayak ini, apalagi kena tanah, misal kayak gitu, itu terkontaminasi namanya. Bahkan kalau terbuka di luar ruang operasi pun itu udah termasuk terkontaminasi guys. Itu ya. Karena bakteri itu bisa menyebar dari manapun. Satu, lewat kulit kalian. Bahkan lewat udara itu ada. Fungi dan sebagainya itu banyak. Jadi, kalau luka terkontaminasi, apalagi lukanya itu terbuka. Ya. Jadi luka, terus dia itu terbuka gitu. Jadi yang masuk tuh apa? Bakteri guys, mikroorganisme. Mikroorganisme ini ada banyak ya. Nih, mikroorganisme itu ada banyak. Tapi untuk anak-anak medis ya, cukup tahu tiga aja guys. Cukup tahu tiga aja. Satu, bakteri, bakteria. Dua, fungi. Tiga, virus. Oke. Sorry, ini ada kucingku. Turun, 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 turun. Oke. Ada tiga, cukup tiga itu aja. Dan dari ketiga-tiganya ini, itu ada pengklasifikasiannya lagi. Mikroorganisme itu dibagi jadi tiga, guys. Ada flora normal, yang ya udah ada di, misalnya ada di kulit, ada di eh, saluran kemih kalian. Itu ada. Sorry, sorry, kok saluran kemih? Mana ya? Di kuku kalian, di rambut kalian itu banyak. Tapi ada beberapa tempat yang emang nggak ada flora normal sama sekali, karena tempat itu istilahnya aseptik. Misalnya cairan cerebrospinal, itu ya, contoh-contohnya kayak gitu. Nah, flora normal ini itu adalah bakteri baik. Kalau teman-teman pernah dengar tentang bakteri baik di misal di Yakult gitu, itu bakteri baik. Kita minum bakteri baik dan sebagainya. Itu bakteri baik itu maksudnya apa? Dia itu tidak bersifat patogenik, tidak bersifat parasitik. Jadi dia tidak akan menghasilkan penyakit. Oke. Selain flora normal, itu ada flora komensal. Jadi sebenarnya itu termasuk flora normal juga. Yang ketiga itu adalah flora parasitik, parasit gitu loh. Yang ini itu biasa disebut sebagai patogen. Nah, patogen ini ada tiga, ada bakteri, fungi, virus. Kalau bakteri misalnya apa? E. coli. E. coli yang kita kita peroleh dari makanan yang emang nggak bersih. Fungi misalnya apa ya? Eh, penyakit-penyakit kandidiasis misalnya kayak gitu. Virus itu ada banyak. HIV itu virus. Dan itu sifatnya patogenik guys, tiga-tiga tadi yang aku sebut tadi. Jadi dia bisa menghasilkan penyakit. Tuh. Apalagi kalau lukanya terkontaminasi. Jadi bakterinya itu gampang banget masuk. Sehingga kalau udah bakteri masuk, yang bakal bekerja siapa? Sistem imun bawaan. Yang bakal ngasilin yang namanya inflamasi lokal. Inflamasi itu apa, Kak? Inflamasi itu bahasa awamnya itu adalah radang. Kalau teman-teman dengar pasien tuh ngomongnya radang atau nggak di iklan-iklan biasanya itu radang tenggorokan. Nah, itu sebenarnya inflamasi, guys. Itu ya. Em, oke, kalau udah ada inflamasi lokal, jadi sama kayak skenario, inflamasi lokal itu ada tanda-tandanya loh. Contohnya ada lima nih kalau katanya Robbins. Satu, rubor, itu maksudnya red gitu, merah.
Kalor, kalor itu kan tahu kan, perpindahan kalor, jadi perpindahan panas. Tumor, tumor ini sebenarnya nggak secara harfiah itu adalah tumor yang kanker gitu, kayak bukan temannya kanker, bukan. Tumor ini lebih mengarah ke cuman bengkak doang. Kalau kalian tuh habis kesengat lebah, itu kan inflamasi ya kadang. Coba kalian pegang tempat kalian itu disengat, itu panas, ya itu panas, pasti warnanya merah, pasti ada bengkaknya dikit. Dan juga kadang disertai dengan nyeri, ataupun ada penurunan fungsi atau fungsiolesa. Tuh, tuh ya, misal nih, kalian tuh inflamasi di bagian tendon, pasti fungsi dari tendon itu menurun. Karena kenapa? Inflamasi dan apa ya, proses fisiologisnya itu terganggu. Simpelnya kayak gitu. Oke, kita udah eh, jelasin apa tanda-tanda inflamasi. Oke, yang selanjutnya itu ada eksudat. Kalau di Robbins ya, di babak awal itu ada eksudat versus transudat. Transudat itu yang jernih. Kenapa jernih? Karena tidak ada protein. Nih, kan tidak ada protein. Yang biasanya terjadi akibat ketidakseimbangan tekanan sistemik. Misalnya kayak kalian tuh hipertensi, ya hipertensi nih. Jadi tekanan darah kalian tuh kan naik ya, makin tinggi. Kalau tekanan kalian itu tinggi di dalam, maka dia cenderung untuk mendorong air itu keluar kan. Simpelnya kayak gitu. Jadi air itu bisa keluar dan itu termasuk contoh transudat. Kalau eksudat itu sendiri, nih eksudat tuh kayak gini. Dia tuh keruh ya, karena kenapa? Proteinnya banyak. Bahkan biasanya disertai dengan sel-sel inflamasi, kayak sel darah putih. Sel darah putih itu apa aja, Kak? Nanti kita bakal bahas satu-satu. Khususnya yang di innate immunity, itu ya. Oke, em, eksudat itu cairannya keruh, dan dia itu disebabkan oleh kebocoran pembuluh darah. Salah satunya akibat inflamasi. Jadi nanti waktu inflamasi, bakal ada zat-zat yang bikin si pembuluh darahnya ini makin melebar gitu. Jadi nggak sekecil ini, melebar. Ingat ya, pembuluh darah itu diisi oleh endotel-endotel. Dan ternyata kiri sama kanannya itu saling pelukan. Apabila vasodilatasi, maka pelukannya meregang. Jadi kayak gini ya istilahnya ya. Tuh, dia agak meregang kalau kita pakai mikroskop elektron misalnya kayak gitu. Jadi protein bisa keluar kayak albumin itu keluar atau enggak sel-sel inflamasi kayak neutrofil itu bisa keluar itu ya. Jadi cocok lah buat inflamasi karena inflamasi apa? Butuh yang namanya sel neutrofil, sel makrofag dan sebagainya gitu kan ya. Jadi cocok buat kondisi inflamasi. Oke, mikroorganisme kita udah bilang tadi ada yang bakteri, fungi, sama virus. Ada yang flora normal, komensal, sama parasitis. Nah, kenapa ada eksudat? Itu karena mikroorganisme yang flora parasitik itu masuk lewat si luka. Masuk lewat luka, ngasilin inflamasi, dan ngasilin eksudat. Eksudatnya itu dalam bentuk apa? Pus biasanya. Atau nanah. Nah, kalian pernah tahu nanah kan? Itu itu apabila si luka kalian, misal kalian habis jatuh di sepeda nih, habis itu kalian nggak obatin, bahkan kalian nggak bersihin, nggak alirin air gitu. Jadi terjadi infeksi bakteri di situ. Infeksi bakterinya biasanya dari apa? Ini Streptococcus aureus, yang biasanya itu sebenarnya ada di kulit dan itu bisa jadi bakteri baik. Tapi kalau dia punya kesempatan, istilahnya punya port de entry atau jalan masuk buat ke mukosa atau ke bagian kulit lebih dalam, maka dia akan masuk dan ngasilin inflamasi. Apabila inflamasi sudah terjadi, maka pus akan terbentuk atau nanah. Pus atau nanah itu isinya apa? Sisa-sisa si Streptococcus. Itu satu. Sisa-sisa sel darah putih atau white blood cell dan debris lainnya. Jadi hasil sisa-sisa jaringan yang mati, sel-sel yang mati. Itu ya isinya nanah. Oleh karena itu dia kental. Tuh. Sistem imun bawaan itu namanya banyak, guys. Ada innate, itu sistem imun bawaan, nama lainnya. Non-spesifik, imun bawaan, first line immunity. Semua itu sinonim.
dibandingin sama adaptif. Adaptif itu namanya banyak, acquired, spesifik. Eh, dan dia itu lebih spesifik buat nyerang patogen. Maksudnya apa, Kak? Nanti bakal aku jelasin. Kenapa sih acquired immunity ini atau imun bawaan berbeda dengan innate immunity itu lebih spesifik dalam menyerang patogen. Patogennya apa, Kak? Patogen ini yang tadi, flora yang parasitik yang jahat, bakteri jahat, virus jahat, dan fungi jahat. Jadi di kulit kita tuh banyak ya, ada fungi yang baik, ada bakteri yang baik. Tapi buat patogen itu flora yang jahat atau parasitik. Tuh, simpelnya kayak gitu. Fungsinya innate immunity ini itu bakal jadi first line of defense. Jadi waktu ada infeksi pertama kali, dia yang bakal maju. Oke. Dan dia itu disebut sebagai non-spesifik karena kenapa? Dia itu ya udah nyerang siapapun, nyerang patogen apapun yang mencoba untuk menginfeksi. Oke. Beda dengan si adaptif atau imun imun adaptif. Kalau adaptif, misal nih HIV yang nyerang atau enggak COVID yang nyerang, ya udah dia bakal ngasilin antibody yang spesifik buat si COVID aja. Buat si COVID varian itu aja. Varian alpha, beta, gamma, apalah aku nggak tahu ya. Aku kurang tahu yang itu. Tapi bakal spesifik kayak gitu. Jadi antibody A itu bakal diproduksi khusus kalau ada COVID yang datang. Kayak gitu. Kalau misal ada HIV yang datang. Beda sama yang imun bawaan. Ya udah, kalau misal HIV datang, ya tetap diserang. Tapi dia nggak punya alat yang spesifik. Oke, yang ketiga, innate immunity itu bakal mengenali dan membantu adaptive immunity. Jadi, nanti kalau misal ada bakteri datang, nanti bakal dikenali dulu oleh innate, ya. Setelah dikenali oleh nama sel itu adalah APC, antigen presenting cell. Antigen presenting itu maksudnya mempresentasikan, mengenalkan sel itu ya sel. Misalnya, ada makrofag sama dendritik. Oke, nanti dia bakal ngenalin ke adaptif. Lewat siapa ngenalinnya? Lewat sel T gitu. Nanti, misalnya ini adalah bakteri X gitu. Apabila adaptif aktif, udah aktif yang pertama kali, dia bakal, kalau misal si bakteri X ini nyerang, oke, si init bakal ikut mempertahankan tubuh. Tapi, di serangan kedua, nanti si init bakal bergabung dengan si adaptif. Karena si adaptif itu sudah mengenali di infeksi pertama. Itu loh. Aku ulang, di infeksi pertama, adaptif itu cuman buat pengenalan, pengenalan dan responnya itu masih lemah. Kalau kalau di kalau si bakteri si X ini, bakteri X itu datang lagi, nanti dia kan udah kenal nih, udah kenal. Maka responnya itu bakal jauh lebih kuat. Jadi infeksinya itu jauh lebih sebentar, gitu. Jadi nggak lama lagi gitu. Itu ya. Oke, patogen kita udah tahu tadi flora parasitik. Eliminasi. Maksudnya eliminasi apa, Kak? Eliminasi patogen, misalnya lewat fagositosis, lewat fagositosis atau dimakan, ataupun lysis sel. Jadi si bakterinya, funginya ataupun virusnya itu diledakin misalnya kayak gitu. Dibikin meledak gitu ya. Kalau fagositosis, si patogennya itu dimakan. Contohnya sama siapa? Nanti kita bakal lihat gitu ya. Masuknya mikroorganisme itu merujuk pada port de entry ini ya. Jadi kalau misal nih, aku mau nanya, kalau misal kita lagi ada luka terbuka, port de entry-nya, itu pasti luka terbukanya kan? Ya nggak? Kalau, apa ya, kalau kita kena influenza atau kena COVID, port de entry-nya itu di mana? Ada yang tahu nggak? Kena COVID nih, kita udah batuk-batuk. Port de entry-nya atau jalan masuknya si mikroorganisme patogen itu lewat mana? Ada yang tahu nggak? Kulit. Tebak lagi. Influenza. Kita bisa lihat dari gejalanya. Gejala influenza itu kan batuk dan bersin ya. Jadi masuknya lewat mana? Yes, pernapasan. Lewat hidung. Itu ya port de entry ya. Kalau misal
infeksi menular seksual. Dan yang pasien yang datang tuh yang cewek. Cewek nih. Jadi port the entry-nya itu dari mana? Hmm, cairan tubuh itu masuknya transmisinya. Cara dia masuk. Tapi jalan dia masuk lewat mana? Itu port the entry. Kalau cairan tubuh benar, benar, aku suka. Infeksi menular seksual itu emang lewat cairan tubuh, tapi itu adalah istilahnya medianya, caranya, atau transmissionnya. Oke, hubungan seksual, tapi masuknya dari mana? Masuknya dari mana? Jadi si bakteri misal kayak HIV, oke lewat cairan tubuh, tapi cairan tubuhnya itu masuk lewat mana? Yes, itu dia, vagina, benar. Paham ya, port the entry. Jadi ingat banget ini adalah bahasa Perancis ya kayaknya. Aku yakin ini Perancis. Oke, aku udah bilang tadi, yang masuk di luka terbuka tuh kemungkinan besar itu adalah Streptococcus aureus. Karena kenapa? Dia yang paling banyak di kulit. Tapi dia bisa jadi jahat. Dia tuh sebenarnya flora normal, jadi baik. Baik ya. Tapi dia bisa jadi jahat kalau emang ada port the entry-nya. Jadi udah bisa paham ya kenapa ada exudat. Oke, flash question. Apa aja jenis immunity? Tadi aku udah bilang kan, ada dua. Apa aja? Bla 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 versus bla bla bla. Oke, innate satu. Ada lagi nggak? Oke, innate adaptif. Yang lain gimana? Ada nama lainnya nggak? Jadi nanti kalau udah CBT, ini apa sih? Innate, adaptif. Ini beda lagi kah atau gimana? Jadi teman-teman udah tahu itu ya. Ada innate versus adaptif. Non-spesifik versus spesifik. Eh, bawaan versus yang didapat atau acquired. Kayak gitu ya. Itu deh. Dua jenis immunity. Simple. Oke, sebelum kita masuk, kita bakal sebelum kita masuk ke pertanyaan pemicu ya, kita harus punya prior knowledge. Jadi bare minimum banget sebagai cowok, ya. Kita tuh harus tahu apa tujuannya innate immunity. Opo sih innate immunity itu? Dan yang ketiga, apa bedanya sama adaptif? Empat, patogen itu opo dan antigen itu opo? Kayak gitu. Nah, menurut teman-teman semua, aku mau tes aja nih. Aku tahu kalian tuh belum ada kuliah ya, tapi aku mau tes aja. Apakah semua innate immunity itu diperankan oleh sel atau tidak? Oke, enggak. Satu no. Ada yang setuju nggak? Ada yang bilang yes nggak? Nanti kita bakal tahu jawabannya. Ada yang bilang enggak. Aceng bilang enggak. Oke, Areta bilang enggak. Yang lain gimana? Yes. Oke, oke. Aku suka nih. Orang yang melawan arus. Oke. Ada yang bilang yes. Ada lagi nggak? Ada yang bilang yes lagi? Atau ada yang bilang no lagi? Nanti kita bakal tahu. Tapi oke, kita belajar. Dan aku emang pengen tahu aja. Aku pengen kalian nebak aja di sini. Oke, enggak. Oke, ada lagi nggak? Oke, kita lanjut. Jadi, tujuan innate immunity atau imun bawaan itu sebenarnya simpel ya. Kalau katanya Dokter Bayu, ini Dokter Bayu nih punya PPT. Jadi PPT-nya tuh kalau di tahunku, karena di tahun kalian kan emang belum ada ya. Jadi aku ambil tiga. PPT-nya Bu Ros, PPT-nya Dokter Bayu, sama Abbas. Ini Abbasnya adalah Alkitab, guys. Alkitab buat blok 4. Kalau kalian nggak punya Abbas, kalian harus FOMO sekarang juga ya. Oke, satu, innate immunity itu fungsinya adalah untuk mencetuskan inflamasi. Oke, jadi imun kita itu ya melawan patogen itu via inflamasi, guys. Mau dia innate, mau dia adaptif, pasti lewat inflamasi. Ya, inflamasi itu sebenarnya ngapain aja sih? Satu, bakal ada fagositosis. Tapi sebelum itu, kita perlu yang namanya ngerekrut dulu, ngajak selnya. Jadi sel-sel WBC, white blood cell, atau sel-sel darah putih ya. Sel darah putih itu apa sih, Kak? Nih, daripada kalian bingung-bingung, aku coba kasih tahu dulu. Sel darah putih itu apa, Kak? Ini nih. Ih, banyak ya nyata ya. Nih, sel darah putih, satu, ada ini, mast cell, sel mast. Ada basofil, ada eosinofil, ada neutrofil, ada makrofag, ada
sel dendritik, ada sel T, ada sel B, ada sel NK. Itu ya. Itu adalah semua sel darah putih. Itu. Sel darah putih ini itu harus diajak dulu ke tempat inflamasi, baru dia bisa fagositosis, baru dia bisa ngeluarin antibodi dan sebagainya. Itu. Itu ya. Jadi patogennya bisa dihilangin. Oke, paham ya? Kedua, selain kita lawan bakteri dan juga fungi dan juga parasit, misal kayak cacing-cacingan, kita juga ngelawan virus, antiviral. Antiviral ini bukannya bukan viral, viral kayak di viral-viral IG ya. Viral ini maksudnya virus gitu. Antivirus. Yang ketiga, innate immunity itu ngebantu adaptive immunity untuk ngenalin antigen pertama kali. Oke, aku ulang. Innate immunity ngebantu adaptif untuk ngenalin kenal antigen pertama kali. Ini adalah konsep yang harus kalian hafalin. Harus bisa di luar kepala sebelum besok. Oke? Komponen-komponennya aku udah ringkas, jadi kalian nggak perlu baca hal-hal yang berbau bahasa Inggris ya. Satu, innate immunity bekerja melalui inflamasi dan antiviral. Oke, udah kita bahas tadi. Dua, ngebantu adaptif immunity untuk antigen recognition atau mengenali antigen. Yang ketiga, yang paling penting adalah innate immunity, ngebantu perbaikan jaringan juga. Oke, kalau dibandingin sama adaptif, aku udah bikin tabel ya di sini. Tapi nanti ya kita bahas. Kita satu-satu dulu. Oke, immunity itu apa sih? Immunity itu adalah mekanisme pertahanan, guys. Immunity itu sama. Mekanisme pertahanan terhadap benda asing, apapun itu termasuk patogen. Virus, bakteri, patogen itu termasuk benda asing. Kecuali flora normal ya. Itulah kenapa. Flora normal itu ada di mana-mana, termasuk di usus kita. Walaupun ada di usus kita, ada di lambung kita, tapi dia tidak menghasilkan inflamasi. Karena apa? Dia bukan benda asing sebenarnya. Beda halnya dengan Streptococcus aureus yang ada di kulit. Kalau memang dia itu ada kesempatan lewat port the entry masuk ke dalam bagian dalam kulit, dia bisa jadi jahat dan bisa dianggap benda asing. Itu. Jadi, immunity tadi apa? Mekanisme pertahanan ngelawan benda asing. Oke. Oke, imunitas ini nggak cuman mengeliminasi patogen doang, virus, fungi, dan juga bakteri. Tapi juga surveillance, jadi kayak satpamnya gitu. Satpamnya buat ngelihat adakah kanker atau tumor. Gitu ya. Oke, imunitas ini dapat menguat atau melemah. Tapi yang paling bagus, imunitas itu harus cukup gitu. Nggak terlalu kuat, nggak terlalu lemah. Ya. Oke, simpelnya, kalau terlalu lemah, misalnya nih, pasien-pasien HIV. Pasien-pasien HIV itu biasanya punya kelainan imunitas yang bikin imunitas itu sangat rendah, guys. Istilah kata, dia itu kalau kena apa ya, kena batuk biasa ya, atau enggak dia itu kena apa ya, bisa kena batuk biasa, batuknya itu bisa makin bisa jadi apa ya, berat banget gitu, bisa jadi berat banget, bisa jadi bronkitis dan sebagainya, jadi bisa berat banget gitu. Eh, itu SIV. Em, Apalagi ya, pasien-pasien dengan yang minum imunosupresan itu biasanya cepat sekali kena penyakit ya. Itu kalau dia melemah. Jadi imunitas kita itu harus cukup. Kalau dia itu menguat, istilahnya hipersensitivitas. Misalnya, ada nih orang yang alergi sama udang. Ada nggak alergi sama udang sih? Nah, kalau misal kita alergi sama udang, udang tuh kan kalau di orang normal tuh ya udah hal yang biasa. Masuk ya udah masuk. Tapi kalau di orang yang alergi atau imunitasnya itu sangat kuat, dia bakal mengalami hipersensitivitas tipe satu. Nanti bakal diajarin sama dokter Rizky sih sebenarnya. Nanti ada PPT-nya sendiri. Udang masuk, ternyata kalau di orang alergi, mukanya itu bisa jadi bengkak. Mukanya bengkak, mukanya bengkak, dan juga dia tuh nggak bisa napas. Karena kenapa? Alergi, guys. Itu imunitasnya yang terlalu kuat. Gitu. Oke, apa itu antigen? Antigen itu adalah zat asingnya. Ya. Zat asing ini bisa jadi protein, lemak, bahkan karbohidrat.
apalagi bagian-bagian dari sel patogen, misal membran selnya bakteri, atau enggak membran selnya virus, atau enggak DNA atau RNA-nya virus, itu bisa jadi antigen, guys. Oke. Antigen ini bakal dikenali oleh sistem imun, innate dan adaptif, untuk ngasilin respon imun, kayak gitu. Jenis-jenis immunity, ada yang non-spesifik, ada yang spesifik, dan juga ada organ limfoid. Ini nanti bakal ada kuliahnya sendiri, namanya reticuloendothelial system, dan juga kelenjar getah bening atau KGB. Ini bakal ada kuliah sendiri. Oke, ini contohnya ya. Ini adalah antigen. Sing merah ini antigen, guys. Di dalam antigen, itu bakal ada namanya epitop. Epitop itu adalah bagian antigen yang memang dikenali oleh imun. Kayak gitu ya. Ini dikenali oleh imun. Ini yang kuning ini imun, guys. Ya. Epitop ini dikenali oleh imun. Kayak gitu. Nah, aku udah bilang tadi, imun ini nggak cuman ngenalin patogen doang, tapi bisa ngenalin sel-sel yang bakal jadi tumor atau cikal bakalnya kanker. Itu bakal dibunuh sebelum dia jadi kanker, sebelum bakal jadi tumor yang lebih ganas kayak gitu. Itu bakal dibunuh. Ya. Jadi ini adalah NK sel, ini adalah tumornya gitu. Jadi ini bakal dibunuh, dibikin dia jadi lisis atau meledak. Meledak tuh maksudnya membrannya itu pecah, guys. Membran sel itu pecah. Oke, innate immunity itu adalah first line of defense. Oke, jadi istilahnya dia itu adalah salah satu orang yang paling cepat buat bereaksi. Contohnya apa aja? Oke, ada banyak, guys, ada banyak. Ada yang fisik, ada yang kimia, bahkan ada yang sel, ada yang humoral, ada yang sistem komplement, banyak. Tapi kita bakal bahas satu-satu. Di fisik, itu contohnya adalah skin, ya, atau epitel kulit kita. Jadi, kalau misal epitel kulit kita tadi itu rusak, jadi first line of defense-nya kita itu udah rusak satu. Nah, nanti si Streptococcus aureus masuk, ada first line of defense lain yang bakal mengerubungi. Contohnya ini, dendritic cell, sel-sel fagosit, sel NK, dan juga sel komplement. Gitu. Jadi si Streptococcus aureus itu nggak bisa ngebunuh kita. Karena kenapa? Kita punya innate immunity yang lain. Gitu ya. Oke, ada banyak. Gastric juice misalnya, cairan di lambung itu termasuk loh innate immunity. pH-pH di vagina, pH di uretra itu kan lumayan asam ya. Jadi beberapa bakteri yang nggak tahan asam bakal mati di situ. pH kulit juga kayak gitu. Lysozin di cavum oris. Kita itulah kenapa kalau kita tuh kemakan debu gitu, atau enggak kita makan apa ya, spora fungi, bakal mati di mulut kita karena kita punya lysozim, guys. Atau enggak kita nggak sengaja apa ya, ngunyah-ngunyah sesuatu yang emang kayak pulpen, pensil, kita nggak bakal sakit karena kenapa? Kita ada lysozim. Lysozim ini bakal ngebunuh bakteri yang masuk kayak gitu ya. Ngebunuh bakteri. Jadi bakterinya ini nggak bisa masuk ke esofagus sampai ke usus. Cukup mati di mulut kayak gitu ya. Kayak gitu, guys. Oke, pokoknya innate immunity kita itu tersebar di mana-mana ya. Misalnya di rongga-rongga tubuh, di mulut pasti ada, di vagina pasti ada, di uretra, uretra penis pasti ada. Mana? Di anus pasti ada juga. Eh, di saluran respirasi itu pasti ada juga. Ada selang ngerahan di situ. Nanti kita bakal coba cek satu-satu ya. Nah, kenapa? Semakin banyak kalian nyeping di tutorial, maka semakin banyak nilai kalian. Bukan hanya nilai, tapi ilmu kalian juga. Jadi, kita bakal lihat contoh-contoh innate immunity yang tersebar di tubuh kita satu persatu. Nanti barengin sama jalan kita ya. Maksudnya semakin jalan materinya kita bakal nemu satu persatu gitu. Oh, ternyata gastric juice juga termasuk innate immunity. Ternyata pH-pH di lambung itu juga termasuk innate immunity dan sebagainya. Ini perbedaan innate dan adaptif. Innate itu sudah ada sejak lahir. Adaptif itu perlu yang namanya paparan pertama. Oke, udah aku bilang. Jadi, misal ada bakteri X, jadi dikenali dulu oleh innate, nanti bakal
si innate ini itu bakal mengenali ke adaptif. Setelah itu baru adaptif bisa aktif gitu. Kalau bakteri X ini tanpa innate immunity, ya udah adaptif ini nggak bakal bisa aktif. Ya udah, dia bakal pasif gitu. Nggak bakal bisa bekerja si adaptif immunity ini. Kalau tanpa dikenali terlebih dahulu oleh innate, dibantu oleh innate. Pengenalannya lewat apa? Pengenalannya itu lewat makrofag ataupun dendritik itu ya. Jadi si bakteri X itu dikenali oleh dua ini dulu, nanti dua ini dulu akan membawa ke sel T. Sel T. Sel T aktif, dihitung si adaptif itu sudah aktif. Paham ya? Kayaknya aku agak belibet ya. Ada yang belum paham atau perlu diulang lagi? Boleh react, boleh eh, boleh chat juga. Kalau emang ada yang belum aktif, belum paham gitu. Ada yang belum paham? Oke, kalau emang ada yang belum paham bisa di chat. It's okay. Oke, fun fact nih. Anak-anak itu bakal disuruh main tanah-tanahan, main di tempat kotor. Karena kenapa? Biar imun adaptifnya itu mengenali banyak mikroorganisme di sekitarnya. Jadi nanti pas dia gede, dia nggak bakal cepat sakit. Coba deh kalian nyeting gini di tutor kalian, kalian pasti dilirik sama dosen kalian. Pasti, aku yakin 1000% pasti dilirik sama dosen kalian. Terus kenapa anak-anak itu perlu main kotor-kotoran ya? Jangan jadi orang tua helikopter. Oke? Oke, innate ini responnya sangat cepat, tapi adaptif butuh waktu. Jadi dia delay, sama kayak pesawat, delay gitu. Oke, innate ini spesifiknya, itu dia non-spesifik. Jadi dia bakal menyerang semua patogen yang mencoba menginfeksi. Kalau adaptif, kalau misal HIV yang menginfeksi, ya udah yang dikeluarin tuh antibody buat HIV doang, bukan antibody buat influenza. Enggak. Kalau influenza yang nyerang, ya udah antibody buat influenza, bukan antibody buat HIV, bukan antibody untuk skabies dan sebagainya. Itu ya. Jadi sangat spesifik. Kalau misal HIV yang nyerang, ya udah HIV yang dieliminasi. Gitu. Intensitasnya itu bakal sama kayak infeksi pertama. Jadi misalnya bakteri X masuk ya, infeksi pertama ke innate, gitu. Dilawan oleh innate nih, udah mati. Infeksi kedua, ya udah sama. Kekuatannya innate ini bakal sama. Beda sama adaptif. Di pengenalan pertama, adaptif ini sangat lemah, guys. Di pengenalan kedua dan seterusnya, dia bakal jadi makin kuat. Bahkan responnya itu bisa makin cepat. Gitu, guys. Untuk memori, innate ini nggak ada memori, guys. Jadi, nah, yang ada memori itu adalah adaptif. Lewat memori B cell dan T cell. Itulah kenapa vaksin itu ada. Vaksin COVID itu ada untuk melatih adaptif ini buat mengenali dulu. Jadi si vaksin itu isinya adalah virus COVID, misalnya nih virus COVID yang udah dilemahin. Virus COVID yang udah dilemahin, dimasukin ke tubuh kita, at least tubuh kita tuh bisa ngenalin dulu, dan effort yang dia keluarin buat ngelawan itu nggak terlalu gede. Oke, adaptif udah kenal nih. Misal aku ketemu si, apa ya tadi ya, nyebutnya. Ini Areta. Aku ketemu si Areta yang emang udah COVID. Ya udah, COVID-nya kan nyebar ke aku ya. Tapi karena aku adaptifku ini udah ngenalin COVID lebih dulu karena vaksin, ya udah responnya itu lebih bagus. Aku nggak bakal kayak Areta yang sakitnya tuh berat banget misalnya. Ya udah aku cuman batuk, pilek biasa, sesak dikit, tapi aku masih bisa hidup kayak gitu. Karena adaptifku itu sudah terlatih. Itu ya, keywordnya adalah terlatih untuk adaptif. Innate itu selalu ada ya, selalu ada di infeksi pertama ataupun infeksi selanjutnya. Kalau adaptif itu perlu dilatih dulu. Oke? Innate pengenalnya itu perlu namanya PRP, PRRS, Pattern Recognition Receptor. Oke, ini ada yang nanya nih. Aku suka orang nanya. Paparan pertama akan dihandle sama innate, terus pas kena paparan kedua kan Eh, dua-duanya. Jadi di awal innate sama adaptif, di infeksi pertama innate sama adaptif, tapi adaptifnya lemah. Di kedua innate sama adaptif, tapi innate-nya tetap sama kekuatannya kayak yang dulu, tapi adaptif lebih kuat. Nah, kayak gitu. Handle-nya itu barengan, guys. Jadi nggak pisah. Mereka ini kolaborasi. Kayak gitu ya.
Oke, lanjut. Kalau udah aman, boleh chat aman atau react is oke. Oke, thank you. Next. Kalau adaptif itu dikenalinya itu lewat TCR atau BCR. Jadi sel T itu punya yang namanya TCR. Nah, kayak gini bentuknya nih kalau di Abbas. Kalau sel B itu bentuknya kayak gini. Nah, ini BCR gitu istilahnya. Itu bakal mengenali si antigennya. Misal antigen HIV dikenali oleh ini dan ini dan sebagainya kayak gitu. Kalau si INET itu namanya Pattern Recognition Receptor, itu dibagi dua, PAM dan DAM. PAM dan DAM. Ya. PAM dan DAM. Nanti ya lihat nih maksudnya apa guys. Oke, reseptornya itu sangat terbatas. Jadi ada beberapa yang emang nggak bisa dikenali oleh INET kayak gitu. Nah, kalau si adaptif itu sangat beragam guys. Bahkan COVID yang banyak variannya itu pun itu bisa dikenali oleh adaptif kita. Karena kenapa? Ada gen VDJ. VDJ ini adalah variable diversity dan joining. VDJ. Itu ya, itu singkatan guys. VDJ ini itu bisa misal nih, VDJ di sel B. VDJ di sel B. Ini nukleus ya, nukleus sel B. Itu ada gen VDJ. Gen VDJ eh, apabila dia si sel B ini mengenali satu HIV varian varian jadi varian virus itu sangat sangat aneh ya namanya. Misal kayak alpha 112 misalnya gitu. Ini dikenali oleh si sel B ini. Tuh, ini SIV ya. Variannya ini. Jadi nanti si VDJ ini itu bakal ya udah merekonstruksi gitu. Jadi ngikutin apa namanya reseptor yang dia terima di HIV. Jadi ngikutin VDJ-nya si alpha 112. Dia bakal memproduksi atau mengekspresikan protein, khususnya protein antibody yang bakal cocok untuk ngelawan si alpha 112. Jadi ini yang disebut dengan spesifik gitu. Jadi misal HIV dengan varian alpha 112 dikenali oleh sel B yang merupakan adaptif gitu ya. Dia punya gen VDJ di dalam nukleusnya. Nanti nukleusnya itu bakal diobrak-abrik gitu ya. Maksudnya dipotong, habis itu disambung di sini, dipotong disambung sini. Itu namanya rekombinasi. Ya. Rekombinasi. Potong dan disambung, potong sambung, potong sambung, potong dilepas ada, potong yang dirusain ada. Itu adalah rekombinasi, guys. Oke. Eh, dan nanti di translasinya itu bakal dipilih-pilih juga. Nah, itu termasuk rekombinasi. Post translation modification. Oh, itu banyak ya, tapi aku nggak bakal jelasin karena itu yappingnya terlalu banyak. Oke, jadi antibody yang nanti dihasilin itu bakal cocok untuk ngelawan HIV alpha 112 gitu. Oke, jadi yang aku bilang PRP tadi ya, pattern recognition receptor PRRS gitu. Itu dibagi jadi dua, guys. Dia bakal mengenali satu PAM, dua DAM. Nih, PAM itu adalah pathogen associated molecular patterns, ya. Antigen yang ada di patogen, ya. Kalau DAMP, DAM itu adalah damage associated molecular pattern. Itu biasanya ada di sel kita sendiri, guys. Yang emang selnya ini rusak istilahnya. Makanya ada kata-kata damage itu. Rusak ini dalam artian dia mau jadi kanker misalnya. Ini termasuk DAM, guys. Oke, aku mau tanya. Kalau misal ada sel tumor nasofaring, itu termasuk PAM atau DAM? Ayo, ramaikan kolom chat. Itu termasuk PAM atau DAM? Tumor nasofaring. DAM, oke? Ada yang jawab DAM? DAM, DAM, DAM. Oke. Kalau misal em, virus sitomegalovirus, CMV, itu termasuk PAM atau DAM? CMV, cytomegalovirus, itu termasuk PAM atau DAM? Ini pasti ditanya sama tutor kalian, yakin aku. Oke, oke PAM, jago semua. Terus aku bisa lanjut. Oke, ini adalah contoh PAMS ya. PAMS yang paling sering kalian temuin nanti dan ada di PPT yang Bu Ros itu adalah TLR. TLR ini adalah toll-like receptor, guys. Ya,
Ini ada di dua tempat. Satu, di membran sel WBC kalian. Dua, di dalam membran nukleus. Jadi ingat, nukleus itu ada membran, guys. Ya, di membran nukleus kalian, tapi di sel darah putih. Itu ternyata ada TLR juga, tapi jenis-jenisnya beda. Yang perlu aku highlight adalah ini. Satu, dan dua. Sisanya, ini hafalan. Nah, misal nih, E. coli, kalian diare. E. coli itu kan gram negatif. Dia itu punya lipopolisakarida. Nih, sel bakteri itu punya lipopolisakarida. Ya, si lipopolisakarida ini bakal dikenali oleh sel host kalian, sel darah putih kalian, innate immunity kalian dengan TLR, TLR namanya apa? TLR4. Jadi yang biru ini adalah TLR4. Ya. Jadi udah dikenali, nanti bakal ada respon. Gitu. Bakal ada inflamasi gitu. Nah, selain TLR itu sebenarnya banyak lagi. Kalian bisa lihat di Abas ya. Tapi ini biasanya nggak dikeluarin gitu. Maksudnya uh, nice to know, dan kalian bakal pintar kalau kalian baca gitu. Oke, nice to know aja. Next, pertahanan mekanik dan kimiawi. Kita udah bahas tadi innate immunity itu apa. Sekarang kita bakal bahas komponen nih, ya. Komponen innate immunity. Itu ada banyak. Fisik, kalau kata Dokter Bayu itu ada ini. Fisik mekanik, biokim atau kimia, ya. Atau kimia, ada humoral dan juga seluler, ya. Satu, mekanik dan kimiawi. Kita lihat ya. Mekanik kimiawi, misalnya, hmm, apa ya? Silia atau enggak fili di dalam usus kalian itu adalah pertahanan mekanik kalian. Atau enggak, apa ya? Gigi itu termasuk pertahanan mekanik untuk parasit helmin misalnya kayak gitu. Enggak sih, itu agak aneh sih. Enggak usah, enggak usah. Mekanik apa lagi ya? Keratinosit. Ya, keratinosit di kulit kalian. Itu termasuk ke mekanik ya. Jadi mekanik itu ya udah, dia mengandalkan fungsi mekanisnya doang buat mempertahankan tubuh kalian dari patogen yang mau masuk. Kalau kimiawi itu dengan mengeluarkan sesuatu. Misalnya di dalam kripto ini di intestin kalian ya. Ini di intestin, ini ada villi, ini adalah kripto ya. Kalau di zoom si kripto terus ditambahin pewarnaan hematoksilin eosin sih kayaknya ini. Di situ bakal ada sel-sel panet. Ini bakal ada di histologi, histologi biasanya. Sel panet ini punya antimikrobial dengan cara dikeluarin atau sekresi ya, sekresi. Nah, ini termasuk kimia. Kalau misal sel keratinosit, nih epithelial cell barrier ini termasuk mekanik dan kimiawi juga. Mekaniknya apa? Ya udah sel epitelnya. Sama kayak tadi, kalau nggak luka, ya udah itu pertahanan mekanik kalian. Kalau luka, pertahanan mekanik kalian tuh rusak. Udah simpel kayak gitu. Nah, di epitel kalian, di kulit kalian tuh ada yang namanya eh, apa namanya? Antimicrobial peptide, guys. Antimicrobial peptide. Nih, ada dua jenisnya, ada catelicidin dan defensin. Kalau defensin itu direct toxicity gitu. Jadi langsung ke bakteri yang mau nembus dan dia bakal ngerusak membran sel si bakteri itu sehingga dia pecah. Untuk catelicidin itu diproduksi oleh epithelial sel kulit. Di digestif juga ada, atau gastrointestinal tract, GIT, ataupun respiratory tract, itu ada juga catelicidin. Ini sifatnya proteolitik, jadi dia bakal merusak protein yang ada di bakteri, yang ada di fungi, dan ada di virus. Itu ya. Jadi dia bakal lisis mati. Oke, sekali lagi aku tanya. Kalau misal stratum corneum kalian itu termasuk mekanik atau kimia? Stratum corneum tuh mekanik atau kimia? Oke, ada yang bilang mekanik, ada yang bilang kimia nggak? Mekanik atau kimia? Stratum corneum. Ada yang mau jawab lagi? Nggak apa. Di sini adalah tempat kalian salah. Ya. Karena nanti kalian bakal show off di depan dosen tutor kalian. Jadi, it's okay, kita belajar sama-sama di sini. Santai aja. Oke, Oke, mekanik benar.
Kalau misal em, pH, misal pH di kulit kalian yang rendah karena adanya sekresi minyak, itu termasuk mekanik atau kimiawi? Itu termasuk innate juga loh. Oke, kimiawi, bener. Next, epithelial cell barrier. Ini sama juga, tapi di respiratory tract ya. Em, Contohnya nih, ada banyak sel ya. Ada sel panet, sama nih. Lewat kimiawi kan, karena dia sekresi antimikrobial. Goblet cell, dia ngasilin mukus. Mukus ini termasuk kimiawi atau mekanik ya? Ada yang mau jawab nggak? Mukus, termasuk kimiawi atau mekanik ya? Goblet cell. Mekanik atau kimiawi? Mengeluarkan mukus. Ayo. Yes. ACC, kimiawi, bener. It's okay. Kita belajar lagi. Masih ada banyak soal di bawah. Oke. Langerhans sel. Banyak ya. Epithelial cell. Ini kan mekanik ya. Epithelial progenitor. Ini maksudnya, kalau misal epithelial di atasnya itu rusak, bakal ada progenitor yang bakal ganti gitu. Berdiferensiasi jadi epithel yang mature, atau dewasa. Gitu. Jadi ini termasuk mekanik dua-duanya. eh Kalau club cell sama tooth cell ini silahkan dicari. Tapi setahuku tooth cell ini dan club cell ini jarang ditanya gitu. Makanya aku nggak cari. Untuk Langerhans sendiri itu adalah sel dendritik, guys. Sorry, ini bukan makrofag, tapi dia sel sorry, dia itu sel APC ya, sel APC. Jadi dia itu bagian dari innate yang bisa mengenali antigen. Nanti bakal nyari si sel T untuk pengenalan adaptif gitu ya. Oke, bisa dibaca lagi. Nih, menurutku ini bisa dibaca aja ya, karena aku lebih banyak jelasinnya di sini. Jadi kalian nggak usah lihat itulah, ini dari PPT Bu Ros. Tapi aku udah rangkum di sini. Oke, satu ada basofil, sel di darah yang biasanya itu di perlawanan ngelawan parasit. Bahkan dia tuh bisa ngasilin apa namanya, reaksi alergi gitu. Kalau ada IgE, karena dia itu punya reseptor nih, FC apa itu, epsilon RI. Aduh susah ya. Jadi basofil punya si reseptor ini. Kalau misal ada IgE yang dihasilin dari ini, si mast cell bakal ngasilin IgE. Kalau ada alergen, misal kayak udang atau nggak debu, bulu kucing, apalagi ya, obat, obat ada loh yang alergi sulfamethoxazole. Contohnya aku, itu biasanya bakal begak-bengkak. Nah, begak-bengkaknya kenapa? Karena ada dua sel ini, mast cell, basofil, sama sel sel limfos, iya itu, basofil sama mast cell, dan juga sel limfosit T yang nanti ngasilin, yang nanti mengaktifasi mast cell gitu. Nanti ada deh, tapi itu diadaptif. Untuk innate kita cukup cukup tahu ini aja, dua ini aja. Gitu. Dia punya ini, kalau IgE dikeluarin sama mast cell, bakal berikatan di ini, FC omega, epsilon RI. Jadi dia tuh sangat tinggi afinitasnya terhadap IgE. Nah, nanti bakal ada reaksi alergi kayak gitu. Untuk mast cell, dia tuh bakal ngeluarin histamin, guys. Histamin ini itu biasanya waktu ada alergen ataupun infeksi. Histamin ini sebenarnya fungsinya adalah vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas. Jadi, vasodilatasi ingat kan? Makin renggang, makin gede. Maka, semua isi darahnya ini itu bisa keluar. Salah satunya, sel-sel kayak neutrofil bisa keluar. Sel-sel makrofag makin banyak. Sel-sel mast cell, sorry. Mast cell tuh ada di jaringan, jadi nggak ada di darah. Sel-sel neutrofil dan makrofag makin banyak. Kayak gitu ya. Itu fungsinya histamin. Maka, kalau udah ada vasodilatasi, maka bakal ada tanda-tanda inflamasi. Yang tadi lima itu ya, rubor, kalor, dolor, dan fungsiolesia. Tuh. Oke, kita udah bahas. Neutrofil kita bahas di bawah. Kok ini aku lupa hapus. Oke, jadi lanjut ya. Eosinofil. Eosinofil itu ada di darah, beda sama mast cell. Ya. Kedua-duanya punya granul, ya, punya granul. Dan dua-duanya itu bisa ngeluarin histamin. Tapi bedanya itu adalah tempat tinggalnya. Kalau mast cell
rumahnya itu pasti cuma ada di kulit dan mukosa. Jadi kulit kalian itu kan ada epidermis, dermis. Nah, di dermis itu sama ya. Kalau eosinophil itu bakal terus mengalir di darah kayak gitu. Dan dia bisa ngebunuh parasit besar dan juga bisa sekresi IgE dalam reaksi alergi. Misal kayak ada udang, sulfamethoxazole, misalnya untuk yang alergi ya, alergi antibiotik dan sebagainya. Makrofag. Makrofag ini adalah yang paling banyak ditanya nanti waktu CBT, guys. Makrofag ini itu diawali oleh monosit. Ya. Monosit dulu, dia nanti mengalir di darah, mengalami maturasi dulu, jadi makin dewasa di darah. Setelah itu dia masuk jaringan dan bakal berdiferensiasi jadi makrofag. Jadi istilahnya, makrofag ini adalah monosit yang udah menetap atau punya rumah di jaringan. Karena punya rumah di jaringan, namanya bakal beda-beda. Di hati namanya ini, Kupfer, di otak namanya mikroglia, bahkan di tulang ada namanya osteoklas. Fungsinya penting banget. Nih, paling gede nih, aku bakal tebelin fagositosis. Ya, fagositosis. Pasti makrofag tuh fagositosis. Selain fagositosis, makrofag juga jadi APC, antigen presenting cell. Tapi yang paling dominan sebagai APC itu nanti dendritik. Dia nanti bentuknya kayak amuba gitu. Nanti kalian lihat deh, dendritik ini itu paling dominan sebagai APC, singkatannya DC, dendritic cell. Gitu. Makrofag juga ngasilin sitokin. Dah, sitokin nanti kalian bisa baca di buku Abbas ataupun dijadiin LO pun boleh. Karena sitokin tuh banyak guys, ya. Kalian nggak bakal bisa ngapalin buat tutor. Oke, kita lanjut ke DC, dendritic cell. Ini dendritic cell tuh kayak gini guys. Makanya aku bilang tuh kayak amoeba. Karena ini adalah sitoplasmiknya yang mengalami protrusion, ya, elongation. Jadi lebih kayak amoeba. Kalau nggak ada dendritik, T-cell adaptif imun itu nggak bakal aktif. Camkan itu. Ya. Maksudnya bakal aktif tapi intensitasnya pasti lebih rendah. Bakal lebih bagus kalau si dendritik ini ada. Kayak gitu. Karena dendritik ini adalah APC yang punya afinitas paling tinggi dan punya variabilitas paling tinggi untuk mengenali banyak antigen yang bakal masuk nanti gitu. Jadi hitungannya dia itu lebih paten, guys. Itu ya, lokasinya ada di kulit, namanya Langerhans, ada di respiratory juga, di Langerhans, ada di mukosa, ada di usus, banyak. Neutrofil ini paling banyak di darah, 90%, guys. Ya. 90% dari white blood cell kita itu adalah neutrofil. Ya. Intinya itu bersegmen. Kalau dilihat di PK, first respond first responder deh, pokoknya yang paling aktif. Dan mekanismenya itu ada tiga ya. Satu, dia tuh bisa fagositosis kayak makrofag. Dua, dia tuh bisa respiratory burst namanya. Jadi si neutrofil ini, kalau aku singkat ya ada tiga. Fagositosis. Dua, dia tuh bisa ngeluarin radikal bebas. Jadi radikal bebas itu eh, dikeluarin di dalam gitu. Dan juga keluar keluar sel bakterinya. Sel bakterinya itu bakal kena radikal bebas. Kalau radikal bebas banyak, maka dia kena yang namanya hmm, dia bakal lisis gitu. Karena kenapa? Bakteri itu antioksidan itu nggak sebagus kita, guys. Jadi dia bakal lisis, ROS ya. Yang ketiga, dia bakal keluarin net. Jadi net ini terjadi apabila dia tuh udah mau mati atau apoptosis. Net ini kayak jaring laba-laba gitu, guys. Yang dimana dia tuh dari mikrotubulus. Ingat ya, di sel tuh ada mikrotubulus, mikrofilamen, dan juga filamen aktin. Nah, mikrotubulus inilah yang bakal membentuk net. Net ini adalah neutrophil extracellular trap. Trap itu berarti di jaring-jaring. Jadi dia menangkap gitu, menangkap sel-sel patogen. Jadi dia nggak bisa kemana-mana dan diopsonisasi istilahnya. Itu ya. Jadi bakteri ini nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak bisa ngasilin infeksi ataupun penyakit lagi kayak gitu. Itu terjadi apabila si neutrofilnya mau mati. Net ini itu keluar di CBT tahun lalu, makanya aku tambahin ke sini. Oke, next. Ini makrofag itu, ini makrofag ya. Ini adalah molecular mechanism behind macrophage.
Makrofag ini diaktifasi oleh banyak hal. Ya. Makrofag punya TLR, nih, toll-like receptor. Kelihatan kan yang kayak hook ini, skematiknya kayak gitu. Dia bisa diaktifasi oleh sitokin, bisa diaktifasi oleh komplement, bisa diaktifasi oleh IL-4, interleukin 4 atau interleukin 13, bisa diaktifasi oleh IgG atau antibodi itu sendiri. Nah, setelah nanti diaktifasi, dia bakal ngapain? Fagositosis, produksi kolagen, atau enggak fagositosis sel-sel apoptotik yang mau mati, yang udah keinfeksi gitu. Atau enggak dia hasilin ini ROS, ya, radikal bebas, dua ini. Kalau ini dan ini itu fagositosis. Tipikal banget lah. Pokoknya tugas-tugas utamanya makrofag itu fagositosis ya. Nah, kayak gitu. Nah, dia juga bisa ngasilin sitokin. Sitokin ini nanti dikeluarin buat ngaktifin sel-sel imun lainnya gitu. Jadi inflamasinya makin tinggi, makin parah kayak gitu. Jadi si bakterinya itu nggak bisa kemana-mana, pasti bakal mati karena inflamasi makin tinggi kayak gitu ya. Oke, satu lagi, NK cell. NK cell tadi kita udah bahas banyak-banyak sel. Sekarang kita bahas NK cell. NK cell ini termasuk sel darah putih dan dia masuk innate ya. Innate ini dia ada dua fungsinya. Fungsinya satu, dia itu bisa mengeliminasi patogen dengan dua cara. Satu, sekresi interferon gamma ataupun dengan radikal bebas. Oke, contohnya nih interferon gamma ataupun dengan eh, ngebunuh lewat ROS. Misalnya nih, teman-teman tahu sel-sel host apa sih yang dibunuh sama NK cell? Nih, NK cell tuh biru ya di sini ya. Dan nanti sel-sel kita itu warnanya hitam. Apabila sel kita itu udah diinfeksi sama virus, infeksi udah masuk nih, ya, khusus virus ya, khusus virus untuk interferon ini, ya. Untuk ROS dan juga NK cell ini khusus untuk virus, khusus untuk virus. Oke, jadi sel-sel yang udah kena virus itu nanti bakal dicium sama si NK cell. Jadi ya udah dilekati kayak gitu. Setelah dilekati, nanti dia bakal ngeluarin ROS, radikal bebas. Kalau udah kena radikal bebas, ingat konsepnya apa? Ya udah lisis. Nih, lisis dia nih, pecah dia. Jadi si virus itu udah nggak ada lagi rumah gitu, karena rumahnya itu lisis. Gitu ya. Si sel kita itu dilisisin. Jadi kayak istilahnya kayak friendly fire, tapi ini untuk hal yang bagus gitu. Bunuh satu orang untuk nyelamatin lebih banyak sel. Gitu. Bunuh satu sel untuk nyelamatin lebih banyak sel. Gitu. Nih, untuk natural killer, dia ternyata punya apa namanya kolaborasi juga sama si makrofag. Kalau makrofag ngeluarin IL-12, NK aktif, dia aktif ya. Aktif tuh aku bakal giniin. Nah, NK aktif, dia bakal ngeluarin interferon gamma. Kalau udah interferon gamma keluar, lihat ya, nih, udah interferon gamma, ya, maka si makrofag aktif, dan dia bakal ngasilin fagositosis. Gitu. Setelah defagositosis, si bakterinya, funginya mati, kayak gitu ya. NK sel ini itu sebenarnya juga bisa ngebunuh sel-sel tumor. Mekanismenya sama kayak ini kok. Kalau misal MHC tipe satunya itu atau ataupun protein inhibitornya nih kayak gini ya. Wait. Kalau aku yapping sendiri kayaknya nggak bakal paham. Nih, NK sel bakal terus-terus menjadi satpam, mengenali satu sel. Oh, ini sel satu. Ini sel kita nih. Jadi mengenali sel ini. Oh, ternyata sel ini masih punya nih inhibitory protein ya. Bisa MHC tipe satu ataupun protein lainnya. Kalau misal inhibitory protein ini masih ada, maka oh ini sehat kayak gitu. Kalau misal ke sel kedua jalannya nih, ternyata inhibitory protein ini nggak ada gitu. Karena dia udah menuju kanker misalnya, ya.
maka oh ini nggak sehat, maka dia bakal bikin si sel ini lisis kayak gitu. Jadi si kanker ini nggak bakal merembet kemana-mana kayak gitu guys. Itu ya, ada yang namanya apa tadi? Inhibitory protein. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu? Karena ini udah jam 10 dan aku udah yapping. Oh ini udah yang nanya. Oh enggak deh, yang tadi. Ada yang nanya dulu sebelum kita lanjut? Jekeng, masih banyak guys. Komplement. Komplement ini kalian bisa hafalin satu aja pathway-nya. Kalian pasti dilihat sama dosen gitu. Gak apa-apa, menurutku ini bukan narsis atau gimana. Tapi ini adalah salah satu contoh cara kalian untuk menghargai effort kalian sendiri guys. Yang penting kalian masih bisa memaintain alur diskusinya. Jadi kalian nggak terlalu dominan. Tapi kalian bisa nunjukin, oh kalau aku ini memang belajar gitu. Gitu. Jadi bukan narsis banget, bukan NPD gitu ya. Itu gitu guys. Ada yang mau nanya dulu sebelum kita masuk ke komplement? Atau kita mau istirahat dulu 4 menit? Boleh? Oke, kita istirahat 4 menit dulu deh. Sebenarnya aku mau cas ini dulu, pen dulu. Gitu ya. Oke, kita istirahat 4 menit. Nanti kita bakal ketemu di 22.20. Oke. Oke, kayak kita bakal pindah Zoom karena ini ada hitung mundur ya. Jadi tunggu aku coba. Hmm, biasanya ntar aku tanya dulu karena harusnya nggak ada hitung mundur sih. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita coba lanjut ya. Yang masih kompas mentis bisa coba di react dulu. Aku mau lihat siapa yang masih bangun dan siapa yang udah tidur. Oke, itu ada bangun satu, bangun satu, dua, tiga, empat. Oke, banyak. Oke, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 20, 30, 300. Oke, satu angkatan. Oke, udah banyak. Lanjut aja. Oke, ini kok gede banget ya? Oke. Oke, kita bisa mulai ke komplement. Jadi ini adalah tempat kalian mengambil nilai, guys. Ya. Jadi komplement sistem itu adalah bagian dari humoral innate immunity ya. Jadi bagiannya humoral. Ingat kan tadi kata Dr. Bayu itu ada banyak. Ada kimiawi, fisik, ada yang selular, kita udah bahas tadi banyak sel, NK sampai sebagainya. Dan sekarang kita masuk ke humoral guys, ya. Humoral ini ya, salah satunya adalah complement system. Oke. Complement system itu sebenarnya ada tiga ya. Ada tiga. Um, videoku Rauno. Oke. Dua ada. Oke, complement system itu ada tiga. Ada alternatif, classical, dan juga lectin pathway. Untuk em, innate immunity, itu cuma ada dua ya. Alternative pathway dan juga lectin pathway. Untuk classical pathway, itu butuh yang namanya antibody. Yang dimana antibody itu cuma ada di adaptif. Jadi, yang dua ini innate, dan yang ini adaptive. Oke, oke. Ini adalah tempat kalian nyapping dan mengambil nilai. Satu, kalian sambil lihat gambarnya, aku bakal jelasin. Pertama, kalian harus tahu dulu tokoh-tokoh MC-nya siapa aja ya. Ada C3 konvertase, ini adalah enzim karena ase-ase. C5 konvertase, ini adalah enzim juga. Dan ada membran attack complex. Oke, ini adalah MC-MC-nya guys. Ya, ada tiga. Satu, dua, MC ketiga. Oke, oke, C3 konvertase itu bakal mecah C3 menjadi, ini C3 dipecah jadi C3A dan C3B. Nanti C3B yang melekat ke mikrobanya, mikroorganismenya, fungi, virus, ataupun bakteri, ya,
Untuk C3A-nya ini itu bakal meningkatkan inflamasi dengan caranya kayak gimana? Sebagai kemoatraktan. Kita lihat nih, kita bedah kata-katanya. Kemoatraktan, kemo itu adalah kimia. Atraktan itu adalah atraksi. Jadi menarik, tertarik, dan mengajak gitu ya. Atraktan itu mengajak. Istilah kayak gitu. Jadi mengajak banyak sel lain untuk ikut meningkatkan inflamasi. Jadi mikroba itu lebih cepat di clear gitu, lebih cepat dieliminasi gitu. Nah, C3B ini adalah opsonisasi. Kalau dia udah diopsonisasi ya, jadi si bakterinya ini nggak bisa kemana-mana, udah ditandain, udah ditargetin, dan lebih gampang buat difagositosis oleh sel-sel lain kayak makrofag dan juga neutrofil nantinya, kayak gitu. Nah, C3B itu bakal nyatu sama komplemen lain, ya, bakal nyatu sama komplemen lain, dan nanti itu bakal menghasilkan yang namanya C5 konvertase. C3B ini itu bakal membentuk dengan si komplemen lain, itu membentuk yang namanya C5 konvertase. C5 konvertase itu akan memotong C5 menjadi C5B dan C5A. Polanya sama guys ya. C5A ini nanti bakal meningkatkan inflamasi juga. C5B itu nanti akan bergabung dengan ini. C6 sampai C9 itu ngebentuk MATS, membran antikompleks. Kompleks. Jadi MAC ini kayak terowongan gitu. Jadi ini adalah membran sel ya. Ini membran sel. Nanti MAC ini bakal ngebentuk terowongan kayak gini. Jadi si air yang di dalam itu bisa keluar, ya. Air di dalam bisa keluar. Dan juga garam-garam di luar itu bisa masuk. Oke. Jadi si membran itu kan dipertahankan banget ya tekanannya. Kalau memang tekanannya itu nyata rusak karena air masuk, air keluar, garam masuk, garam keluar. Jadi dia bisa lysis, guys. Lysis. Lysisnya siapa? Sel kita atau sel mikroba? Ya mikroba. Udah. Itu ya, itu adalah alternative pathway. Alternative pathway dimulai dengan pengenalan C5 konvertase untuk memecah C3 dulu, nanti C3B mengenali mikroba. Udah, itu alternative pathway. Ya, classical pathway butuh antibody, lectin pathway butuh manus binding protein. MBL, manus binding lectin pathway. Ya, butuh yang namanya manus binding lectin. Nanti lectinnya bakal apa namanya? Ke berikatan ke bakteri, nanti siklusnya juga sama. Polanya juga sama. Ini mecah ini jadi B dan A, ini mecah ini jadi B dan A, nanti B ini C5B bakal ngebentuk match dan juga lysis kayak gitu. Ya. Oke, sekarang aku mau tanya, eh yang bikin opsonisasi yang A atau B tadi? Opsonisasi yang A atau B? Biar kalian ingat aja nih. Soalnya biasanya ditanya gitu. Aku kemarin ditanya sama Bu Nuruni. Oke, B. Nice. Next. Next itu adalah ada interferon tipe 1. Udah. Fungsinya adalah mensekresikan interferon tipe 1. Jadi ini, satu sel itu terinfeksi sama virus. Karena dia tahu dia bakal mati, dia ngasilin interferon tipe 1. Interferon tipe 1 itu bakal secara eh, apa ya namanya ya? Ada autokrin, ada parakrin ya. Tapi di sini dia mengalami komunikasi namanya parakrin. Karena kenapa? Para itu nggak maksudnya apa? Itu adalah para itu tangga, guys. Ya. Para itu tangga. Jadi ke sel tetangga, interferon satu itu disekresikan. Nanti setelah diterima oleh interferon tipe 1 reseptor, nanti si sel ini bakal istilahnya aktif untuk waspada terhadap virus. Khusus virus ya, khusus virus. Kayak gitu. Selesai. Nah, ini bisa jadi LO ya. Ternyata bakteri itu bisa mengavoid atau mengalami immune evasion atau menghindari imunitas kita dengan cara-cara sekian. Nanti bisa dibaca. Gitu ya. Ini bisa dijadiin LO. Karena di PPT, di 24, di Buros itu ada. Oke, ini adalah kerjasama innate immunity waktu ada infeksi. Oke, ini ada apa istilahnya? 4, D, and 3. And 3. Oke,
Aku sok Inggris tapi is okay. Kita harus pede. Port the entry. Bakteri masuk, ya, bakteri masuk, nanti bakal dikenali oleh banyak sel. Mast sel bakal mengenali, dan nanti dia akan menghasilkan histamin gitu. Histamin masuk, vasodilatasi, si pembuluh ini makin gede dan makin renggang tuh, lihat kan? Ini banyak yang keluar gitu. Ini maksudnya apa? Protein banyak keluar, sel juga bisa diapedesis, ya. Nah, ini nanti bakal keluar nih di CBT kemarin diapedesis. Diapedesis ini adalah gerakan amoeboik. Amo, amoeboik. Amoeboik ini seperti amuba untuk keluar dari pembuluh dan masuk ke tempat infeksi. Masuk ke TKP, guys. Oke, ini histamin tadi dikeluarkan oleh mast cell. Ya. Ingat nggak, makrofag itu kan adalah monosit. Eh, oke. Ternyata itu cuman ini doang. Apa namanya? Timer mundur doang. Tapi is oke. Ini masih bisa jalan kok. Oke. Oke. em, Ingat nggak tadi makrofag itu adalah monosit yang sudah memiliki rumah tetap. Ya. Jadi dia nggak nomaden lagi, nggak jalan-jalan di pembuluh darah. Makrofag juga ikut andil, ini bakal dimakan nih. Sumpah, makrofag itu kalau fagositosis itu benar-benar makan ya, ya secara harfiah makan guys. Soalnya ini ya, ini adalah makrofag. Nanti dia bakal ngebentuk, kayak gini. Jadi ini bakterinya bakal masuk ke sini, nanti dia bakal di engulf namanya. Engulf, ya. Oke, setelah itu dimakan, nanti makrofagnya bakal kayak gini ya. Makrofag kayak gini lagi. Nanti ini adalah bakterinya, itu ada membran selnya. Ini nukleusnya, ini nukleusnya nih. Ini nukleusnya, misalnya kayak gitu. Beda ya nukleus sama vakuola fagositosis. Sorry, vesicle fagositosis gitu. Vesicle fagositosis nanti setelah dia dimakan, nanti si makrofag lewat badan Golgi itu bakal ngeluarin yang namanya ROS. ROS ini adalah radikal bebas yang bakal nyiksa si mikroba ini sampai dialisis, sampai dia pecah. Gitu guys. Itulah cara makrofag ngebunuh. Mulai dari apa tuh? Eh, di fagositosis, dikasih ROS, sampai pecah, sampai mati. Gitu ya. Satu, kita udah lihat fagositosis. Fagositosis. Ini, neutrofil itu kan dari darah ya. Nah, ini kita bisa anggap neutrofil. Ya. Neutrofil mengalami diapedesis untuk keluar dari pembuluh darah, ke TKP inflamasi, dan ikut fagositosis, ngeluarin NET, dan juga ngeluarin ROS burst. Itu. Kan ada tiga ya, ingat tadi, NT itu ada tiga. Ada ngeluarin ROS, ada NET kalau dia mau mati atau apoptosis, dan fagositosis. Jadi temannya makrofag kayak gitu. Dan banyak sel lainnya, basofil dan sebagainya. Itu ya, mungkin bisa dipahami. Oke, jadi di pemicu itu kita udah lihat ya komponen-komponennya gimana, kerjasamanya gimana. Coba kita checklist dulu deh, kita checklist dulu. Oke, susun alur aktivasi dan regulasi sistem imun bawaan. Aktivasi sudah ya, aktivasi sudah. Kapan dia mengenali dan sebagainya. Makrofag kan tadi udah aku kasih tahu ya, kapan dia bakal mengenali. NK cell juga, kalau nggak ada inhibitory protein, dia bakal mengenali. Tapi nanti coba dilihat ke depan, waktu nanti ditutor. Kalau misal kalian udah bener-bener kosong nih, udah nggak bisa jawab, kalian udah nggak bisa nentuin alurnya kayak gimana. Udah kalian nyeting aja apa yang kalian tahu. Yang penting itu masih berhubungan sama komponennya yang bakal diberikan di pertemuan satu kayak gitu. Karena aku juga nggak tahu kan komponennya apa aja. Oke, kita udah lihat tadi kerjasamanya dalam menghasilkan inflamasi, misalnya histamin ngebuat vasodilatasi, itu udah termasuk inflamasi. Sehingga tanda-tandanya kayak kemerahan, bengkak, dan sebagainya itu bisa terjadi. Karena cairan itu keluar, eh, dan juga pembuluh darah makin gede. Jadi warnanya merah. Gitu. Gimana cara eliminasi patogen? Udah kan tadi ada fagositosis, ada NET, dan sebagainya. Proses penyembuhan jaringan, ini kita belum ya. Tahan maturasi, oke. Diferensiasi, udah kan monosit ke makrofag. Itu salah satu contohnya. Nanti bakal ada diferensiasi dari dia itu sel di bone marrow.
Jadi si sel-sel leukosit ini atau WBC atau sel darah putih itu nggak semerta-merta tiba-tiba ada di darah, guys. Dia tuh pertama-tama bakal diproduksi di sumsum tulang panjang atau bone marrow gitu. Itu ya. Dan ada juga yang bakal ke timus dulu, misalnya kayak T, sel T limfosit itu ke timus dulu. Nanti bakal aku jelasin lebih lengkap. Nah, regulasi. Kalau kita berbicara tentang regulasi, kita bakal berbicara tentang how to stop. Itu ya. Nanti bakal aku kasih tahu. Oke, tinggal dua itu aja ya. Tiga deh. Maturasi, perbaikan jaringan, sama perbaikan jaringan, eh, sama apa tadi ya? Lupa, sorry. Sorry, guys. Yes, regulasi. How to stop. Oke. Kalau kalian tahu, makrofag itu ada dua. Ada M1 yang disebut sebagai klasikal. Tenang aja, ini nggak terlalu dalam. Ini ada di Abbas dan di PPT Buros, jadi pasti keluar. Ini kemarin keluar nih, CBT, dua. Dan juga ada yang alternatif, macrofag. Sebelum aku lanjut, ada yang mau nanya dulu nggak? Ada yang mau nanya dulu? Boleh, lewat chat. Oke, tidak ada. Aku lanjut. M2 macrofag itu disebut sebagai alternatif macrofag ya. Kalian harus lihat satu reseptornya nih. Reseptor tuh apa sih Kak sebenarnya? Reseptor tuh sebenarnya protein ya, protein tapi fungsinya adalah untuk mengenali semua hal apapun itu. Tapi kalau di sini nih, enggak nih TLR ya. Itu pasti mengenali antigen, guys. CD-CD. Ini mengenali juga, mengenali sel. Itu ya. Dari reseptornya pun udah beda kalau dilihat ya. Beda kan jenis-jenisnya. Bahkan, aduh sorry, gen-gennya yang ada pun beda. Gen NFKB, gen STAT1, STAT5. Ini adalah eh, gen dan juga ada beberapa regulatory protein gitu ya. Nah, eh, selain itu bedanya ada di yang dikeluarin. Ini kalian nggak usah hafalin banget. Untuk makrofag tipe 2 kalian cukup hafalin ini guys. TL10 dan TGF beta ya. Tumor growth factor beta. Walaupun namanya tumor growth factor, nih TGF tuh nih tumor growth growth factor. IL, atau IL itu adalah interleukin, leukin ya. Tumor growth factor bukan berarti dia itu akan menumbuhkan tumor, bukan ya. Tapi ditemukan oleh saintis waktu meneliti tumor kayak gitu, guys. Nah, untuk yang ini kalian cukup apalagi yang ini ya. Tuh, sama CCL, sama beberapa CCX gitu. Oke. Fungsinya itu beda, guys. Mulai dari karena reseptornya beda, gennya beda, bahkan yang dikeluarin atau yang disekresi pun beda. Sitokin yang disekresi pun beda gitu ya. Jadi pasti fungsinya beda. Oke, in conclusion, kesimpulannya, yang ini adalah pro, yang ini adalah anti. Pro apa Kak? Inflamasi. Ini anti-inflamasi. Ya, ini buat ayo, yang ini buat stop. Udah simpel kayak gitu ya. Jadi, yang nanti, misalnya aku mau tanya nih, kalau misal ada bakteri datang, menurut kalian, yang bakal lebih aktif itu, baru datang banget nih bakteri nih, yang bakal lebih aktif tuh M1 atau M2? Bakteri baru datang, yang bakal lebih aktif tuh M1 atau M2?
Ada yang tahu nggak? Oke, M1, M1, ACC. Kalau misal inflamasi udah mulai, bakterinya udah habis, tapi ternyata sel-selnya itu masih sel-sel leukosit atau sel-sel darah putih itu masih aktif. Jadi yang bakal aktif itu nanti M2 karena dia stop ya, kayak gitu. Anti-inflammatory dan juga tissue regeneration and repair. Udah kelihatan. Oke, kita lihat ya. Iya. Iki. Nih ya. Jadi M2 macrophage M2 macrophage atau macrophage yang alternatif pathway yang diaktifasi melalui pathway atau jalur alternatif itu akan menghasilkan hal-hal ini. Satu, EL10 dan TGF beta. Ini adalah resolution. That means stop, benar-benar stop. Stop inflammation. Jadi si makrofag M1 nanti stop. Nih, aku bakal kasih panah kayak gini. Ini artinya stop. M1 stop, neutrophil stop, dendritic stop, mast cell stop, kayak gitu ya. Itu resolution. Ini ada VEGF. Ya, panjangan adalah vascular endo, aku hampir lupa tadi. Endothelial growth factor. Kamu kan endothelial. Dan dia angiogenesis. Artinya apa? Waktu kalian kena jejas, luka robek itu, pasti banyak pembuluh darah kalian yang bocor, guys. Ya enggak? Maka ada pembekuan darah di situ. Ingat kan blok 3 kalau misal ada yang bocor, pasti ada pembekuan darah. Jadi nggak banyak darah yang keluar, kayak gitu. Nah, ada pembekuan darah, pembuluh darah yang rusak itu gimana, Kak? Ya, setelah nanti bakterinya tuh udah selesai semua, udah, wes, udah clear gitu. Jadi M2 aktif dan dia bakal ngasilin angiogenesis. Angio itu adalah pembuluh darah. Genesis itu artinya buat, ya. Buat pembuluh darah baru dengan mengeluarkan sitokin VEGF. Nah, gitu ya. TGF beta dan PDGF itu akan eh, mengaktifkan fibroblast. Kalau kata-kata dokter yang ada di histologi, ingat kan? Tahu nggak itu? Pasti dia nyebutnya fibroblastocytus. Sel fibroblast itu nama lainnya, fibroblastocytus. Sel fibroblast itu cuma bisa ngasilin kolagen tipe 3. Tipe 3. Ataupun kolagen yang namanya kolagen fibrose. Kolagen fibrose, ingat di blok 3, itu adalah eh, salah satu bahan fibrosis. Fibrosis jaringan. Nah, kenapa? Kalau kalian habis kena luka dan kalian nggak kasih salep salep khusus luka, atau kan salep biar nggak keloid itu. Nah, keloid itu adalah fibrosis jaringan, guys. Jadi eh, banyak banyak disposisi, banyak deposit, banyak deposit, sorry kok disposisi, banyak deposit, banyak eh, banyak kolagen fibros yang ditaruh di situ. Jadi yang awalnya itu adalah epitel ya. Jadi ini adalah kulit kalian. Terus ternyata robek gitu. Set, robek kan. Ya wes, pasti kayak gini kan rupanya. Nah, kayak gini kan. Nanti kalau udah selesai inflamasinya wes selesai nih. Bakterinya udah habis semua. M2 aktif, nanti dia akan ngasilin fibrosis. Ya di sini bakal ada bekas luka. Nah, kalian pasti udah lihat tuh, bekas luka pasti ada dimanapun ya. Misalnya luka kena sayat gitu. Lukanya ketutup, nanti ketutupnya pakai apa? Jaringan fibrous tissue, guys. Fibrous tissue. Nah, itu dia. Itu adalah regenerasi jaringan, ya. Kayak gitu, guys. Nah, untuk regulasi masih sama lewat TGF beta sama IL-10 gitu ya. Jadi IL-10 sama TGF beta itu bakal ngestop inflamasi. Ingat, ngestop inflamasi. Aku ulang sekali lagi, M2
itu bakal regulasi, bakal stop lewat sitokin IL-10 dan TGF beta. Jadi inflamasinya stop karena kenapa? Inflamasi yang eh, inflamasi itu baik karena kenapa? Itu kan ngilangin patogen. Tapi inflamasi itu juga berpotensi untuk mengakibatin kerusakan jaringan. Nih, kalau inflamasi di paru-paru nggak selesai-selesai, jadinya apa? COPD. Jadinya apa? Fibrosis paru. Nah, kayak gitulah ya. Kayak gitu. Nah, ini maturasi dan diferensiasi. Aku sebenarnya agak bingung ya di sini ya. Maksudnya itu apa sih? Tapi yang aku tangkap di sini adalah diferensiasi. Jadi dari bone marrow, ya, dari bone marrow, stem cell atau sel punca, stem cellnya sel punca ya. So, aduh, aku belibet minum dulu. Sel punca, sel punca hematopoietik banyak di sumsum tulang, khususnya sumsum tulang panjang. Tulang panjang apa aja? Os humerus. Tau lah ini ya. Aku udah, aku udah apa namanya? Aku udah tentiran kemarin. Jadi kasih tau lah tulang panjang banyak. Stem cell ini itu bakal berdiferensiasi menjadi dua tipe sel. Ada yang tipe sel progenitor mieloid, ada yang limfoid. Seperti namanya limfoid, dia bakal jadi limfosit gitu. Ada limfosit B, ada limfosit T, gitu ya. Nanti limfosit B kalau dia aktif, diaktifasi gitu ya. Diaktifasi, dia bakal jadi sel plasma. Tapi nanti itu kayak skenario 2 ya. Kalau sel T aktif dan berdiferensiasi sesuai dengan sitokinnya, dia bakal jadi TH cell, T helper cell, ataupun T sitotoksik. Nah, sel NK, natural killer, atau NK, itu diambil dari limfoid juga nih, guys. Nah, kedua myeloid. Nah, ini nih sel-sel yang kita yakinin tadi. Mast cell, basophil, neutrophil, sampai makrofag, bahkan sampai dendritic cell. Kalau ini kita nggak usah lihat, karena ini nggak termasuk ke imun, gitu ya. Oke, sudah selesai. Sebelum kita lanjut ke soal, aku mau tanya dulu. Ada yang mau bertanya dulu atau ada yang masih bingung? Is oke? Karena kalian udah bayar, kalian harus nanya. Ada yang masih dibingungin dulu? Atau aku terlalu cepat? Atau malah bikin ngantuk? Aku hitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nanti kalau misal ada yang nanya, misal ada yang bingung, langsung chat aja. Aku pasti lihat. Gitu ya. Oke, kita masuk ke latihan soal. Ingat decoding. Karena kenapa? Soal CBT itu perlu kecepatan, guys. Ya. Konsep dasar imunologi apa yang menjelaskan fenomena tersebut? Mahasiswa kedokteran udah nerima vaksin. Oke. Jadi dia punya perlindungan jangka panjang. Kalau dia terpapar virus misalnya. Konsep dasar apa? A. Opsonisasi. B. Fagositosis. C. Memori imun adaptif. D. Aktivasi komplement. Dan E. Inflamasi akut. Ada yang mau jawab? C. Oke, ada yang bilang memori imun adaptif. C. Aku lihat dulu. Oke, C, 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 C. Ini yang jawab cuma 4. Ayo, yang lain. Ini 20 ya, ramai banget nyata. Halo, ramai banget. C. Oke, halo NCCA. C, 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 C. Oke, benar. C. Hmm, hmm, kenapa nggak B? Ada yang tahu nggak kenapa mbak? Kenapa nggak B? Atau nggak kenapa nggak E? Kenapa harus C? Ada yang mau berpendapat? Boleh on mic? Karena aku bakal sapa. Boleh on mic? Boleh via chat juga. Kenapa C? Ada yang mau berpendapat?
Kayaknya masih ngetik ya. Jadi aku tunggu sampai 10.51. Aku bakal coba lihat-lihat juga. Apakah ada yang ngetik? Atau mau on cam? Raise hand? Boleh banget. Oke, ada keyword. Apa tuh keywordnya tuh? Mau tahu dong. Oh, kotin sih. Apa tuh? Keywordnya. Lebih cepat dan lebih kuat. Yes, benar ya. Itu adalah sifat adaptif dibandingin innate. Oke. Tabel pertama di awal-awal slide itu pasti berguna banget sampai kalian kapanpun gak sumpah demi. Yakin aku. Oke, next. Langsung lihat pertanyaannya apa. Mediator apa yang paling berperan pada fase awal? Fase awal, fase awal, fase awal. Yang ditanya mediatornya. Pria 22 tahun, luka sayat. Oke, berarti ada port di entry-nya nih. Kemungkinan. Beberapa jam kemudian, sekitar luka ada kemerahan dan hangat. Berarti ini tanda-tanda apa? Tanda-tanda I. Ya, itu ya, I. Gitu. Dokter menjelaskan bahwa hal ini terjadi akibat pelebaran pembuluh darah oleh mediator. Pelebaran pembuluh darah oleh mediatornya apa? Nah, yuk, apa? B. Ada yang bilang B. Ada yang bilang A nggak? Ada yang bilang C nggak? Ayo, ada yang bilang B nih. Mikir dulu, is oke. B. Aku tunggu sampai 10.52. Is oke, kita berkreasi sama-sama. Oke, yang lain gimana? Lebih pilih interferon, lebih pilih histamin, lebih pilih antibody, favorin, komplement C3B. Yang mana? D, tapi nggak tahu. Oke, it's okay, it's okay, it's okay. Aku suka orang yang pede. Aku suka orang yang pede. Oke, ada lagi? Oke, aku nunggu at least ada 7 orang lah yang jawab gitu. Ini baru 3 gitu. Aku tunggu lagi 4. Ayo, tinggal nebak, tinggal baca dikit, kepet jawabannya. Ayo, aku tunggu lagi 4. Oke, lagi 3. Lagi 3. Oke, lagi 2. Ayo, lagi 2. Oke, B kakak. Tugan dia jawab Afgariman nih. Ayo, lagi satu, lagi satu. Ada yang bilang B, ada yang bilang D. Lagi satu. Oke, biar nggak lama ya, kita lanjut aja. Jadi, setelah kita decoding, kita bakal, oke, Naval Ahmad, terima kasih. B, Kak, oke. Luka saya, berarti ada port di entry. Kita, kalau di CBT ya, apalagi di pilihan ganda kayak gini, kita harus cari eh, jawaban yang paling tepat dan paling sesuai sama narasinya. Oke, pelebaran pembuluh darah. Ingat, nih, aku kasih tahu nih. Emang agak tersembunyi sih, tapi yes, ini dia. Mast cell bakal mendeteksi infeksi ataupun mendeteksi alergi, keluarin histamin yang bakal ngasilin vasodilatasi. Itu ya. Vasodilatasi itu maksudnya pembuluh darahnya itu makin regang, nanti semua cairan keluar, panasnya keluar, sehingga ada tanda-tanda merah dan hangat, tanda-tanda inflamasi. Nah, di sini udah ada nih keywordnya, kemerahan dan terasa hangat. Udah, ini berarti tanda inflamasi ya. It's okay, it's okay. This is the place we ought to learn. Jadi, it's okay. Kalau kalau salah, bukan tidak ada yang salah, tapi kurang tepat aja. Kita bakal belajar di sini, oke? Mediator yang paling tepat, jadi lebih ke histamin gitu ya.
Oke. Kenapa komplement C3B enggak, Kak? Komplement C3B itu lebih ke opsonisasi gitu ya. Opsonisasi itu memudahkan, easier to phagocytosis itu. Kalau antibody IgG ini adaptif ya. Dan kita nggak bahas ini, jadi nggak mungkin jawabannya ini. Dan aku juga belum ngajarin gitu. Interferon, ini kan ada dua ya. Interferon gamma, yang NK cell, dan ada interferon tipe satu. Dua-duanya itu bikin lisis. Ya nggak? Gitu. Interferonnya ada dua. Ada interferon gamma, yang kayak Y gitu, dan interferon satu. Tipe satu. Gitu ya. Untuk perforin, ini sebenarnya nama lain dari MHC, guys. Oke, jadi dia ke lisis juga. Gitu. Next, proses pelapisan mikroorganisme agar mudah difagositosis disebut. Duh, pelapisan mudah fagositosis. Gak usah baca ini. Ayo, jawab. Lebih cepat jawab, lebih cepat selesai. Ayo, pelapisan. Mm-mm. Mm-mm. C, good. Oke, good job. Opsonisasi. Next. Oke, aku kasih tambahan lagi nih biar kalian pintar. Ya. Satu, eosinofil. Kan aku tadi udah bilang eosinofil, basofil. Nih, basofil nih. Karena ada apa? Oh, kelihatan. Yes. Karena ada F, C, omega, epsilon, RI. Jadi sih, eh, apa namanya? Reseptor yang bisa mengikat si IgE waktu adanya alergi ataupun serangan Helmin gitu. Ini berarti basofil. Ini ada eosinofil dan juga mast cell. Oke. Jadi ketiganya itu bakal mengalami degranulasi, pengeluaran granul. Untuk apa? Ngebunuh si helmin ini. Gitu. Yang isinya granul itu sebenarnya ROS, guys, radikal bebas juga. Radikal bebas karena terlalu banyak radikal bebas. Bukan cuma tiga ya, bukan cuma tiga sel. Tapi sebanyak itu, guys, sebenarnya. Kalau kalian lihat di mikroskop elektron, waktu ada infeksi helmin gitu, eosinofil ini nggak cuma satu, bisa belasan. Jadi banyak banget, ROS-nya udah terlalu banyak. Jadi si elemennya bisa mati dengan sendirinya gitu. Oke, tambahin lagi satu. Jadi PMN ini apa sih? Polymorphonuclear Granulated Leukocyte. Jadi leukosit yang nuklearnya atau ini aku tulis dulu, polymorphonuclear granulosit, panjang banget sih, leukosit. Oke, polimorfonuklear artinya si selnya ini punya punya inti sel yang morph atau segmen gitu. Biasanya biasanya kita lihatnya di mana? Eosinofil, basofil, neutrofil itu termasuk polimorfonuklear granulosit, granulosit gitu ya. Jadi PMN ini itu ada banyak. Contohnya neutrofil, ada basofil, ada eosinofil dan sebagainya. Banyak. Nanti dicari di Google, itu banyak kok. Jadi udah ada yang polimorfonuklear dan ada yang eh, agranulosit. Jadi polimorfonuklear granulosit, ada yang eh, single nuklear agranulosit. Contohnya yang agranulosit dan intinya itu tidak bersegmen, itu apa? Makrofag. Itu. Nah, ini kita kasih contoh aja deh neutrofil ya. Jadi neutrofil kalau mau ke TKP inflamasi, dia ngalamin ini, margination and rolling. Jadi rolling maksudnya dia bakal bergelinding gitu. Ini adalah aliran darah. Saya aliran darah. Nah, ini adalah TKP inflamasi misalnya. Jadi dia harus melewati si endotel-endotel ini dulu. Kan? Kan? Nanti dia akan margination. Jadi menepi dulu. Jadi mendekati si endotel dulu, nih kayak ini nih, mendekati dan dia rolling, muter gitu.
Fungsinya buat apa? Buat tight binding. Tight binding ini disebut juga dengan adhesion. Adhesion ini, jadi si reseptor-reseptor di endotel, misal kayak B-selektin, E-selektin, ada ICAM, ada PECAM, ini bakal berikatan sama si ini, reseptor-reseptornya di si neutrofil ataupun PMN lainnya. Misal kayak sialin Lewis, LFK1, integrin, dan sebagainya. Kayak gitu ya. Setelah dia berikatan, dia akan mengalami diapedesis. Ini yang aku bilang tadi, gerakan amoeboid, kayak amoeba. Jadi kayak nyelit gitu loh. Nyelit gitu guys. Sebenarnya diapedesis ini nyelit gitu. Nah, setelah itu, dia akan bermigrasi dengan mengikuti kemo atraktan. Jadi dia ngikutin hal atau sitokin yang ngajak dia gitu, ke TKP. Misal kayak, nih Mas Sel nih, atau enggak eh, C3A, ingat nggak? C3A sama C5A. Itu kan kemoatraktan ya. Jadi di sini C3A, C5A itu dikit, di sini makin banyak, makin banyak, makin banyak. Nah, oleh karena itulah si neutrofil ini ataupun semua sel inflamasi itu paham, oh ternyata inflamasinya dekat sini, bakterinya ada di sini. Itu, itu ya kemoatraktan. Guys, oke, empat soal terakhir. Seorang pasien 25 tahun datang IGD. Langsung pertanyaannya, protein apakah itu? Ya. Pasien mengalami infeksi virus. Nih, infeksi virus. Tubuhnya menghasilkan protein. Satu virus, dua protein untuk menghambat replikasi virus. Sekitar sebelum sel imun lain datang. Protein apakah itu? Ada yang tahu nggak ya? Ingat nggak tadi parakein? Ya, nggak? Ke sel tetangganya. Ya, kalau yang tahu. A, B, C, D, atau E? Hmm, yang jawab C tuh. Aku kasih clue lagi deh. Kalau yang D ini bukan, karena dia termasuk ke adaptif. Antara A, B, C, sama E. Gampang nih. Ya, ada yang mau jawab lagi? Ingat ya, cuman untuk virus ke sekitar sel. Itu udah dua decoding yang bisa kita terima. Yes, benar. C. Interferon tipe satu. Aku kasih lihat dulu deh. Ini, interferon tipe satu. Ya, diproduksi oleh sel yang emang udah kena virus gitu. Sehingga teman-temannya nggak kena juga. Kayak gitu. Itu ya, interferon tipe satu. Nice. Next, fungsi utama sel dendritik adalah, ini kayak nggak usah dibaca deh. Ini kayak udah oh, concise banget. A, B, C, D, E. Aku kasih clue. A nggak mungkin. Karena antibody cuman ada di adaptif. Yuk, ada yang tahu nggak? A, A udah enggak. Oh, Aceng nih MVP nih sama Gavrila. Oke, Alvina, Akila Naura, C. Presentasi antigen. Oke, satu lagi deh, satu orang lagi. Aku pengen ada yang jawab B, D, E misalnya. Misalnya nih, satu orang lagi deh. Ada? Kita tunggu dulu, kita tunggu. Mungkin teman-teman masih baru bangun atau gimana? Ayo, satu lagi. Oke, thank you Osi. C, terima kasih. Karena kenapa? Dendritik ini adalah APC. APC, antigen presenting cell. Ya udah, tinggal disinonimin di parafrase, dapat jawabannya. Next,
Seorang pasien infeksi cacing menunjukkan peningkatan bla. Fungsi utama eosinofil di infeksi cacing adalah A. Antibodi. B. Bunuh parasit besar melalui pelepasan granula. C. Mengaktifkan komplement. D. Menyimpan histamin. E. Presentasi antigen. Aku kasih clue deh. Yang E ini nggak mungkin, karena eosinofil bukan APC. Yang APC cuma dua, makrofag sama dendritik. Yuk, A sampai D. Ada yang tahu nggak ya? B. Oke, ada yang jawab B. B kakak. Ada yang jawab B. Ayo, Aceng gimana Aceng? Aceng, Osi, Alvina. Akila, Naura. Siapa lagi? NCCA, Ahmad Faik. Semua nih aku sebut nih, sumpah. Afgar Iman. Oh, Afgar Iman udah. B. B, karena FOMO. Thank you, udah menjawab. Yes, benar B. Benar B. Thank you, Nurul. Thank you. Aceng, thank you. Akila. Akila atau Nora? Ya, itu. Salam kenal ya. Benar B. Ini ya jawabannya. Udah di samping. Degranulasi. Oke. Kenapa tidak menghasilkan antibodi? Eosinofil hanya menghasilkan satu degranulasi dan IgE. Dia tidak mengaktifkan komplement. Karena mengaktifkan komplement itu adalah antibodi. Dia tidak menyimpan histamin. Yang menyimpan histamin itu adalah mast cell. Oke. Next. Last but not least. Proses keluarnya sel dari pembuluh darah menuju jaringan disebut proses rolling, adesi, lalu menembus endotel. Menembus endotel ini maksudnya apa? B. Ada yang jawab B, 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 B. Ayo, B. Oke, gampang banget ya. Duh, jujur ya ini aku terlalu baik sama kalian. Oke, selesai. Selesai, guys. Last banget. Ada yang mau nanya nggak? Terima kasih. Sudah, istilahnya apa ya? Sudah bagus. Sudah aktif. Aku suka orang aktif. Dan selamat show off di pertemuan besok. Oke.